Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat sweater dengan motif granny square ya, kombinasi ya. Untuk LD yang saya buat itu sekitar 104 cm, kemudian untuk panjangnya dari atas ke bawah itu 50 cm. Kemudian untuk panjang lengannya sendiri kira-kira 50 cm ya, dari pangkal leher ya. Kemudian untuk motif ribbingnya seperti ini ya. Jadi untuk lengannya saya tidak menggunakan granny square. Baik, sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jadi nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video tutorial yang baru ya. Dan saya makin semangat untuk membuat video-video tutorial yang lain. Oke teman-teman, kita mulai. Untuk bahannya di sini saya menggunakan milk cotton small ply 4 ply dari aneka benang ya. Kemudian untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Saya sarankan untuk menggunakan 4 ply supaya tidak terlalu tebal tetapi juga tidak terlalu tipis. Oke, saya menggunakan hakpen ukuran 5 ya teman-teman. Langkah pertama kita buat slip knot, kemudian kita buat 4 rantai, lalu slip stitch di lubang rantai pertama. Jadi kita mengawali membuat granny square-nya terlebih dulu. Kemudian buat 3 rantai sebagai DC pertama ya. Kemudian langkah selanjutnya buat 2 double crochet. Jadi total ada 3 double crochet termasuk 3 rantai pertama, lalu 2 rantai, kemudian buat lagi 3 double crochet, lalu buat 2 rantai, 3 double crochet lagi, buat sejumlah 4 kali ya. Jadi polanya 3 DC 2 rantai 3 DC sebanyak 4 kali, dan ini nanti membentuk persegi ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai 1 putaran. 2 rantai yang terakhir, kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Kemudian kita slip stitch lagi 3 kali. Kita arahkan hakpen kita untuk berada di sudut ya, supaya lebih rapi. Kemudian tarik benangnya, rantai 1 tarik benangnya, potong ya. Kita sudah menyelesaikan untuk row yang pertama. Kita akan mengganti warna. Kita buat slip knot terlebih dulu. Kemudian kita bisa masukkan di benang yang terakhir ya, di sini. Untuk di pola sudut ini nanti polanya sama ya di setiap row. Buat 3 rantai, kemudian 2 double crochet di bagian sudut. Jadi total ada 3 double crochet termasuk 3 rantai pertama, kemudian 2 rantai, lalu masih di lubang yang sama buat 3 double crochet. Jadi untuk pola sudut nanti selalu 3 DC 2 rantai 3 DC. Kemudian selingi 1 rantai, lalu lanjutkan ke pola sudut selanjutnya 3 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 3 double crochet lagi. Oke teman-teman, silahkan dilanjutkan 1 putaran. Kita sudah di sudut yang terakhir, kemudian 1 rantai, lalu slip stitch di lubang rantai ketiga. Kemudian slip stitch 3 kali, arahkan
benang kita di bagian sudut seperti ini, rantai 1, kemudian potong benangnya, kita akan berganti warna lagi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan berganti warna. Caranya sama, kita mulai dari bagian sudut ya, buat slip knot atau tali simpul seperti ini. Polanya mulai dari bagian sudut sama, buat 3 rantai, kemudian 2 double crochet, lalu 2 rantai, kemudian buat 3 double crochet, lalu dari pola sudut selingi dengan 1 rantai, lalu di sini buat 3 double crochet, 1 rantai, lalu lakukan pola sudut lagi ya, 3 DC, kemudian 2 rantai, lalu 3 double crochet. Oke teman-teman, lakukan 1 putaran dengan pola yang sama. Di 3 DC terakhir, kemudian 1 rantai slip stitch di lubang rantai ketiga, kemudian slip stitch arahkan hakpin kita di bagian sudut. Kita sudah mendapatkan 3 row. Nanti untuk setiap granny saya akan membuat sampai ke 4 row. Yang keempat row kita memakai warna dasar yaitu warna hitam. Caranya sama ya teman-teman, kita buat slip knot terlebih dulu. Kita mulai di bagian sudut, bagian terakhir kita potong benang ya, supaya lebih rapi. Dan maaf ini untuk kualitas videonya mungkin kurang terlalu jelas karena memakai warna hitam ya. Saya sudah menerangkan cahayanya, tetapi sepertinya kurang bagus ya karena warna benangnya ya. Jadi mohon maaf apabila mungkin teman-teman kurang begitu jelas ya, tetapi ini polanya sangat mudah sekali ya, jadi semoga tidak masalah ya. Untuk pola sudutnya sama, 3 rantai 2 DC, kemudian 2 rantai 3 DC, sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya 1 rantai 3 DC, itu sesuaikan saja dengan pola sebelumnya ya. Semakin bertambah row maka nanti jumlah 3 DC nya semakin bertambah. Jadi kita bisa lihat pola sebelumnya. Teman-teman juga nanti bisa menambahkan row apabila akan menambahkan ukuran. Jadi ini yang saya buat itu untuk ukuran lingkar dada 104. Apabila teman-teman ingin membuat yang oversize, mungkin granny square-nya itu bisa ditambahkan sampai ke 5 row. Yang saya buat ini 4 row. Tentu saja nanti tarikan benang juga berpengaruh kepada ukuran granny-nya ya teman-teman. Ini saya sudah di row yang terakhir ya. Kita slip stitch di rantai ketiga, kemudian kita arahkan hakpen kita di bagian sudut dengan cara slip stitch seperti ini. Kita sudah mendapatkan 4 row ya. Jadi saya ulangi teman-teman, apabila teman-teman ingin menambahkan ukuran lingkar dadanya lebih dari 104, bisa disesuaikan dengan jumlah row-nya. Nanti row kelima bisa pakai warna hitam atau kreasi teman-teman. Ini yang saya buat, ini ukuran granny-nya itu sekitar 9 cm ya, 9 atau 8,5 cm. Nanti tergantung tarikan benangnya. Jadi nanti untuk pola granny-nya saya akan buat
satu sisi depan dan satu sisi belakang ya, seperti ini. Jadi setiap sisi depan dan belakang ini 4 kali 6 yaitu 24 granny. Jadi 2 kali ada 48 granny square. Ini depan dan belakang sama ya. Ini saya ambil 8,5 untuk ukuran granny-nya ya. Jadi sekitar 51 cm itu untuk lebar dadanya. Untuk lingkar dada itu lebar dada kali 2 102. Ini bisa melar ke 104 karena nanti pengaruh penyambungan itu bisa bertambah 1 sampai 2 cm. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan membuat granny square sebanyak 48 pieces. Nah, teman-teman, di sini saya akan menggunakan papan blocking granny square supaya granny square kita terbentuk persegi dengan sempurna ya. Ini opsional ya teman-teman. Apabila teman-teman memiliki papan blocking seperti ini, silahkan dipakai ya. Ini ada 8 stick ya, ini bisa dipakai semua di setiap lubang. Tinggal kita menyesuaikan ukuran granny square kita. Jadi kita bisa masukkan sticknya sesuai dengan ukuran granny square seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan granny square di bagian keempat sudutnya. Kita masukkan seperti ini ya. Nah teman-teman, nanti hasil granny square-nya akan terbentuk persegi sempurna seperti ini ya. Ini saya kemarin sudah saya blocking. Kemudian teman-teman bisa menggunakan air biasa atau pelicin pakaian ya untuk menyempurnakan blockingan kita. Jadi bisa kita semprotkan seperti ini. Ya, ini tujuannya supaya blockingan kita lebih rapi lagi ya. Kita bisa diamkan sampai kering. Biasanya semalaman kering teman-teman. Seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa nyicil setiap granny square selesai langsung di blocking supaya kita bisa mengerjakan nanti bergantian ya. Nah teman-teman, sekali lagi ini opsional apabila teman-teman memiliki alat blocking. Kalau tidak juga tidak masalah ya. Nah teman-teman, langkah selanjutnya kita akan menyambungkan granny square kita ya. Susunannya seperti ini. 6 granny square ke samping, kemudian 4 granny square ke bawah, dengan total 48 granny square depan dan belakang. Jadi kita buat 2 lembar ya. Saya akan menunjukkan bagaimana saya menyatukan granny square, yaitu dengan jarum tapestry ya. Ini menurut saya lebih rapi ya, dan nanti hasilnya itu lebih rata ya. Teman-teman bisa memilih mau pakai single crochet atau dengan jarum tapestry. Nah, ini caranya, ambil bagian helai terluar ya, kemudian kita talikan seperti ini. Kita mulai dari bagian sudut. Tadi kan ada 2 rantai ya. Nah, ambil 1 rantai, nanti yang 2 rantai untuk bagian sisi sebelahnya ya. Kita jahit seperti ini saja. Kemudian ambil bagian helai terluarnya saja ya teman-teman. Maaf, ini benangnya hitam, jadi saya akan coba terangin ya supaya teman-teman kelihatan.
tapi maaf agak silau ya. Ini supaya teman-teman kelihatan bagian yang saya ambil. Jadi di sini ya teman-teman, di bagian satu helai terluarnya saja seperti ini kita jahit biasa. Silahkan teman-teman menggunakan cara penyambungan ternyaman yang menurut teman-teman rapi ya. Cara ini menurut saya lebih rapi karena menghemat benang pertama, kedua hasil sambungannya itu tidak terlalu tebal ya, bahasa Jawanya gedibel ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya teman-teman. Pokoknya sambungannya itu tidak kelihatan tebal gitu, jadi nanti mengurangi berat sweaternya. Oke teman-teman, caranya seperti ini. Kita sambung sampai bagian sudut ya. Kemudian saya tidak akan memotong benangnya, jadi akan saya lanjutkan untuk sambungan berikutnya. Ini untuk mempercepat cara penyambungan ya teman-teman. Jadi setelah bagian sudut yang satu rantai, lalu kita lanjutkan. Oh iya teman-teman, ini menyambungnya di bagian dalam ya, jadi nanti ini untuk bagian dalamnya sweater. Kita balik granny square-nya bagian bawahnya ya, seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan menyambung granny square untuk sambungan berikutnya, jadi tidak usah dipotong benangnya untuk menghemat benang dan juga untuk mempercepat sambungan ya. Jadi ini kita lakukan sampai 6 baris ya. Jadi kita sambung dengan total 12 granny square. Silakan teman-teman lanjutkan sampai nanti sambungan ke baris ke-6 ya. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai menyambung ke 6 ke samping ya untuk granny square-nya. Kemudian saya sudah buat 2 sehingga nanti susunannya ke bawah 4, ke samping 6. Seperti ini ya. Jadi ini untuk mempercepat kita menyambungkan, jadi tidak satu-satu kita sambung granny square-nya. Jangan lupa susunan yang bagian atas dan bagian bawah jangan terbalik ya teman-teman. Kemudian kita balik, jadi kita sambung itu dari bagian bawah. Jadi kita jahitnya dari bagian bawah. Silahkan dilanjutkan menjahit, saya akan skip untuk bagian ini, cara sambungannya sama. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai menyambung bagian tengahnya, kemudian kita sambung bagian atas ke bawah. Caranya sama ya, jadi saya akan skip, silakan teman-teman sambung dari bagian dalam, seperti ini ya. Ini saya sudah selesai menyambung semuanya ya. Jadi ini ada 2 lembar, depan dan belakang, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat untuk bagian leher, lengan dan bagian bawah. Ini kita ukur kembali ya. Ini lebar dadanya ada di 52 ya, setelah disambung. Berarti nanti lingkar dadanya ada 104 ya. Sekarang kita akan membuat bagian lingkar leher, bagian depan dan bagian belakang. Kita mulai di bagian depan dulu ya teman-teman. Kita ambil benang, kemudian kita mulai dari sini ya. Kemudian buat 3 rantai.
lalu buat double crochet di sudut di sini ya. Jadi total ada 2 DC. 3 rantai pertama kita hitung sebagai 1 DC, kemudian skip 1 loop tepatnya di tengah-tengah ya. Di sini ada 3 DC. Nah, ambil di bagian tengahnya ya. Kita anggap kita skip 1 loop. Seperti ini, buat 2 double crochet dalam 1 loop. Lalu di bagian tengah nih, di sini di antara 3 DC kita buat 2 double crochet. Jadi polanya 2 DC, 2 DC, 2 DC, skip 1 loop. Nah, ini menandainya itu ambil di tengah-tengah di antara 3 DC, kemudian ambil tengah-tengah lagi, kemudian di antara 3 DC dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat nanti polanya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk menambahkan bagian polanya. Jadi kelihatannya seperti ini teman-teman. Bagian sudut 2 DC, kemudian tengah-tengah 2 DC, di antara 3 DC 2 DC dan seterusnya. Kemudian kita sampai di bagian sudut. Di bagian sudut tetap kita isi dengan 2 double crochet. Ini sambungan antara geraninya. Di bagian sudut di sini 2 DC. Ya, lalu lanjutkan di bagian sudut gerani yang lain 2 DC. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan sesuai dengan pola. Ya, seperti ini. Kita lakukan sampai di ujung ya, di sini. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan. Saya sudah sampai di sini. Ya. Kemudian selanjutnya buat 2 rantai untuk mengawali. Dua rantai, kemudian buat 1 DC di tengah-tengah 2 DC di sini ya. Jadi di antara tengah-tengah 2 DC kita buat 1 DC. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 2 double crochet di antara 2 DC. Jadi kita bekerja selalu di tengah-tengahnya 2 DC ya. Jadi membentuk huruf V. Di sini saya akan memakai pola V ya. Jadi di antara 2 DC kita membuat 2 DC. Seterusnya seperti itu polanya. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman, polanya. Silakan teman-teman lanjutkan sampai di ujung ya. Untuk di bagian ujung sini kita tetap isi dengan 2 double crochet. Baik, kemudian buat 2 rantai. Jadi untuk mengawali, awali dengan 2 rantai. Ya. Kemudian di antara 2 DC kita isi dengan 1 double crochet. Lalu lanjutkan dengan membuat 2 double crochet di setiap loop antara 2 DC ya. Jadi polanya seperti ini, bolak-balik ya teman-teman. Silahkan buat 6 row untuk bagian depan sebelum nanti kita membuat lubang lehernya. Kita buat 6 row. Nah teman-teman, ini saya sudah membuat 6 row ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mau menambahkan 5 row terakhir dengan membentuk lubang leher. Sebelum kita lanjutkan, kita tandai dulu dengan marker. Untuk lubang lehernya saya akan buat sekitar 20 cm ya, ukuran standar ya. Kita tandai, hitung dari tepi kanan dan kiri harus sama loopnya ya teman-teman. Jadi ini kalau dilihat kita luruskan saja 2 granny square di tengah.
perbatasan antara sambungan. Tapi teman-teman juga harus hitung bagian dari kanan dan kiri itu harus sama supaya nanti pas tepat di tengah-tengah. Kita tandai dengan marker, kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan 5 row untuk bagian kanan dan kiri ya. Caranya sama, awali dengan 2 rantai, kemudian double crochet di sini di antara 2 DC, lalu lanjutkan dengan membuat 2 double crochet sesuai pola. Kita lanjutkan sampai di tanda marker yang telah kita buat. Kita sudah sampai di tanda marker ya, kemudian putar lagi 2 rantai, kemudian putar. Jadi caranya sama teman-teman, hanya saja kita hanya sampai di marker. Oke teman-teman, lanjutkan sampai 5 row ya, bolak-balik 5 row. Dan nanti teman-teman buat kanan dan kiri ya. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 5 row ya. Kita bisa potong benangnya, kemudian kita lanjutkan dengan membuat pola yang sama untuk bagian sebelahnya ya. Nah seperti ini. Nah untuk yang sebelahnya kita mulai dari bagian tengah ya. Kalau tadi yang satunya kita mulai dari bagian pinggir, untuk membuat lubang leher kita mulai dari bagian sini. Jangan lupa untuk menyamakan kanan dan kiri ya teman-teman. Di sini kita mulai dari tengah, buat 3 rantai, lalu double crochet, kemudian kita lanjutkan sama seperti sebelahnya 5 row bolak-balik. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai untuk bagian depan. Hasilnya seperti ini ya. Untuk bagian belakang caranya sama seperti kita awal tadi membuat bagian depan, hanya saja untuk bagian bagian belakang itu 2 row terakhir. Kalau tadi bagian depan 5 row, nah bagian belakang kita buat 2 row sebagai tambahannya ya. Jadi untuk bolak-baliknya itu 9 row, kemudian baru membuat lubang leher 2 row. Jadi nanti total semuanya ada 11 row ya. Bagian depan dan belakang sama 11 row, hanya saja memulai lubangnya bagian belakang buat dulu 9 row full ya. Kemudian 2 row terakhir itu membuat lubangnya ya, seperti ini kalau kita sambungkan teman-teman. Sekarang kita akan menyambungkan bagian pundaknya ya, panel depan dan belakang dengan cara yang sama seperti waktu kita menyambung granny square. Jadi saya akan memakai jarum tapestry, saya sisakan benang agak panjang waktu kita membuat lubang leher tadi, kemudian kita bisa langsung jahit seperti ini. Caranya sama waktu menyambung granny square-nya ya. Kita jahit seperti ini ya, sisi kanan dan kiri. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai menyambung kanan dan kiri ya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan mengukur untuk lingkar lengannya ya, lingkar ketiaknya itu saya buat sekitar 20 cm. Jadi nanti silakan teman-teman ambil harus sama ya, bagian 20 cm depan dan belakang. Kita tandai saja bagian
sini ya. Jadi perbatasan granny square pertama. Saya tandai di sini. Kemudian kita bisa sambung bagian panel depan dan belakang. Menyambungkannya sama memakai jarum tapestri ya. Saya akan skip bagian ini, silahkan disambungkan sehingga membentuk lubang lengan. Kita sambung dari bagian bawah dan bagian dalam ya. Saya sudah selesai untuk menyambung bagian kanan dan kiri sehingga kita membentuk lingkar lengan ya. Kemudian kita akan langsung membuat untuk lengannya. Kita buat slip knot, kemudian kita mulai dari bagian ketiak ya, di sini. Polanya sama waktu membuat lubang leher ya, bagian lehernya. Jadi kita memakai pola V. Kita ambil di bagian tengah-tengah di sambungan di sini ya. Langkah pertama kita buat 3 rantai. Tiga rantai, kemudian di lubang yang sama buat 1 double crochet. Kemudian di bagian sudut kita buat 2 double crochet. Di bagian sudut granny 2 double crochet. Lalu skip 1 loop di tengah-tengah di antara 3 DC. DC yang tengah kita buat 2 double crochet. Jadi polanya sama seperti waktu kita membuat bagian leher. Di sini buat 2 double crochet. Lalu di sini 2 double crochet lagi. Dua double crochet. Dua double crochet. Jadi 2 double crochet itu di antara 3 DC dan di tengah-tengah 3 DC. Kemudian di bagian sudut kita isi dengan 2 double crochet. Lalu teman-teman, kita ke bagian pola V. Setiap 1 row isi dengan 2 double crochet. Setelah di bagian sudut granny, kemudian row pertama 2 double crochet, row kedua 2 double crochet, dan seterusnya. Jadi setiap 1 row pola V kita isi dengan 2 double crochet. Jadi sangat mudah sekali untuk menentukannya ya. Kita buat 1 putaran untuk polanya. Saya sudah mendapatkan 1 putaran, hasilnya seperti ini. Kemudian kita slip stitch di antara 2 DC ya, di sini. Kemudian 3 rantai, lalu kita putar. Kita bekerjanya bolak-balik ya teman-teman, jadi tidak memutar seperti obat nyamuk, tetapi kita balik, kita bekerja seperti ini dari bagian dalam. Kita menyamakan dengan tadi pola yang bagian leher bolak-balik, bagian lengan juga kita buat bolak-balik. Jadi untuk polanya kita bekerja bagian luar, kemudian dalam, kemudian luar lagi, dan seterusnya. Jadi tidak memutar ya, supaya nanti polanya terlihatnya sama. Kita lanjutkan untuk pola V-nya, bolak-balik 2 DC 2 DC sebanyak 36 row. Untuk panjangnya nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan panjang lengan yang diinginkan. Jadi nanti teman-teman bisa ukur, tentu saja untuk panjangnya itu bisa berbeda. Saya buat 36 row, teman-teman buat 36 row, tetapi belum tentu nanti hasil akhir panjangnya itu sama. Jadi biasanya itu tergantung dengan tarikan benang. Jadi nanti
teman-teman tidak usah berpatokan dengan jumlah row, tetapi silakan berpatokan dengan panjang yang ingin dibuat ya. Jadi untuk ukuran saya dan tarikan benang yang saya buat ini pas di 36 row. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan sampai ke 36 row. Silakan teman-teman lanjutkan, saya akan skip. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan ke 36 row. Ini panjangnya dari sini itu sekitar 35 ya, 35 sampai 36 cm, dan nanti kita akan menambahkan ribbing sekitar 5 cm ya. Jadi ini untuk panjangnya masih ditambahkan. Nah ini saya yang sebelahnya sudah selesai untuk bagian ribbingnya, hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti lengannya membentuk lengan balon ya. Jadi mengecil di bagian pergelangan tangan seperti ini ya. Silahkan sekali lagi teman-teman sesuaikan untuk panjang lengannya ya. Jadi tidak harus 36 row, boleh lebih atau boleh kurang. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita akan membentuk untuk ribbingnya supaya lengannya membentuk lengan balon. Saya akan melakukan pengurangan di bagian lengan. Kita buat single crochet di bagian tengah-tengah 2 DC. Di sini kita buat single crochet di antara 2 DC. Di sini ya. Buat single crochet, kemudian langsung single crochet lagi di pola V selanjutnya. Seperti ini. Jadi ini nanti kita melakukan pengurangannya sebelum ribbing ya, sebelum pola ribbing. Oke, kita lanjutkan membuat single crochet di antara 2 DC ya. Kita lanjutkan sampai 1 putaran. Setelah mendapatkan 1 putaran, kemudian kita slip stitch di single crochet pertama. Baik, kemudian buat 2 rantai, lalu buat double crochet di lubang pertama, di lubang yang sama. Kemudian lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap loop. Jadi untuk polanya kita selalu awali dengan 2 rantai. 2 rantai tidak kita hitung ya teman-teman, hanya untuk mengawali saja. Kita buat 1 putaran. Nah, kita sudah mendapat 1 putaran, kemudian kita slip stitch di DC pertama, lalu buat 2 rantai lagi, kemudian kita buat front post double crochet, ambil dari bagian depan, front post double crochet, kemudian back post double crochet 2 kali, back post double crochet, ambil dari bagian belakang DC seperti ini, kemudian back post double crochet lagi, lalu front post double crochet. Jadi polanya front post double crochet 2 kali, back post double crochet 2 kali seperti ini. Lakukan 1 putaran. Saya sudah mendapatkan 1 putaran ya. Kemudian yang terakhir back post 2 back post double crochet. Kita sudah mendapatkan 2 row ya teman-teman, seperti ini. Kemudian slip stitch di DC pertama, kemudian buat 2 rantai lagi, lalu ulangi polanya. Tadi kita awali dengan front post double crochet, kita mulai lagi dengan front post double crochet. Jadi samakan dengan pola sebelumnya.
ya. Untuk ribbing ini kita buat 7 row ya. Untuk bagian pergelangan tangan saya akan buat 7 row. Jadi saya akan skip teman-teman, silakan dilanjutkan saja untuk polanya. Buat 7 row dengan pola yang sama. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan untuk ribbing bagian pergelangan tangan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, mengkerut dan lengan kita membentuk balon ya. Sekarang kita akan membuat ribbing untuk bagian leher. Untuk pola ribbingnya sama seperti bagian pergelangan tangan ya. Kita mulai di bagian belakang ya. Sebelum ke pola ribbing, saya akan membuat single crochet keliling. Kita buat slip knot terlebih dulu. Kita mulai di bagian sini, di bagian sudut belakang ya. Untuk bagian sudut ini, satu row saya isi dengan 1 single crochet, rantai 1, kemudian buat single crochet di sini, kemudian buat single crochet di sini di antara pola V, lalu single crochet di setiap loop. Kelihatan ya loopnya ya. Jadi kita buat single crochet di setiap loop tanpa pengurangan, hanya nanti di bagian sudut saja kita lakukan pengurangan ya. Oke teman-teman, silakan buat single crochet memutar 1 putaran ya. Untuk di bagian sini setiap row kita buat 2 single crochet. Hanya saja di bagian sudut buat 1 single crochet ya. Kita lakukan pengurangan di bagian sudut. Saya sudah selesai membuat single crochet 1 putaran, kemudian slip stitch di lubang SC pertama. Lalu selanjutnya untuk pola selanjutnya sama dengan pola pergelangan tangan, buat 2 rantai. Kemudian double crochet di loop yang sama, lalu lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap loop hingga 1 putaran. Setelah mendapatkan 1 putaran, slip stitch di lubang DC pertama, kemudian 2 rantai, buat front post double crochet 2 kali, back post double crochet 2 kali. Oke teman-teman, silahkan lanjutkan untuk pola ribbingnya. Untuk di bagian leher saya akan buat 4 row saja ya. Jadi saya tidak samakan dengan bagian pergelangan tangan. Saya akan skip, silakan teman-teman lanjutkan sebanyak 4 row. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan 4 row untuk bagian lingkar leher. Sekarang kita akan membuat ribbing bagian bawah. Nah untuk bagian bawah ini, sebelum kita ke pola ribbing, saya akan menambahkan pola V 1 putaran ya. Saya akan mulai dari bagian sini. Sebelum ke ribbing, saya tambahkan 1 pola V 1 putaran. Kita mulai dari bagian sudut, kemudian 3 rantai, lalu double crochet, lalu di sudut selanjutnya buat 2 double crochet, skip 1 loop, 2 double crochet,
kemudian 2 double crochet lagi di antara 3 DC. Oke, teman-teman lakukan 1 putaran sebelum kita ke pola ribbing. Saya sudah mendapatkan 1 putaran. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian slip stitch di DC pertama, lalu buat 2 rantai sebagai awalan, kemudian buat double crochet di loop yang sama, lalu lanjutkan membuat double crochet di setiap loop. Kita lakukan 1 putaran. Jadi nanti caranya sama ya teman-teman, waktu membuat ribbing bagian pergelangan tangan dan leher. Jadi setelah ini nanti pola ribbing 2 front post double crochet dan 2 back post double crochet selang-seling buat 6 row. Kalau tadi di pergelangan tangan saya buat 7 row, untuk bagian bawah ini nanti saya akan buat 6 row. Jadi silakan teman-teman lanjutkan, saya akan skip untuk bagian ini. Teman-teman sudah pasti bisa untuk melanjutkan karena polanya sama ya. Oke, saya akan skip, silahkan dilanjutkan. Akhirnya sweater kita sudah selesai. Ini hasilnya untuk ribbing bagian bawah ya. Hasilnya seperti ini yang terlihat ya teman-teman. Ini sangat nyaman sekali dipakai ya. Ini karena saya buat sesuai ukuran badan ya, jadi nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.